Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, serta para pemimpin di PGIS Depok. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengecek diri ataupun orang-orang di sekitar kita. Eh, Kita akan bisa melihat diri ataupun orang-orang di sekitar kita sudah benar-benar dia baik atau tidak baik, itu biasanya terlihat dari cara mereka berkomunikasi, cara mereka berkata-kata, khususnya untuk orang-orang sekitar bahkan yang terdekat. Kalau kita perhatikan misalnya ketika kita berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak kita, jika kita sering sekali mengelontarkan sesuatu kata-kata yang positif dan baik, maka saya yakin orang itu sungguh-sungguh benar-benar baik dari dalam dirinya. Tetapi jika orang itu begitu mudah mengatakan kata-kata kasar, kata-kata yang negatif yang membuat pasangan dan anak-anaknya atau orang di sekitarnya merasa tercekam gitu ya, maka bisa jadi ada yang sedang tidak beres di dalam hatinya. Dan ini semakin diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu Matius pasal 15, ayatnya yang pertama sampai kedua, disambung ayatnya yang ke-10 sampai 14. Demikian. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Jadi renungan bacaan firman kita hari ini meneguhkan kita bahwa ternyata Tuhan Yesus sendiri sedang mengingatkan murid-muridnya, bahkan orang Farisi saat itu, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang keluar, yang menajiskan kita, tapi apa yang keluar. Karena kalau kita baca di ayat ini secara utuh, lengkap, Yesus menjelaskan dengan rinci kepada murid-murid bahwa hal yang keluar dari mulut itu adalah gambaran dari isi hati seseorang. Jika pembendarahan hatinya sesuatu yang baik, pasti yang keluar dari mulutnya adalah yang baik. Tetapi jika perbendarahan hatinya sesuatu yang tidak baik, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, maka yang keluar dari mulutnya pun pasti akan sesuatu yang tidak baik. Sehingga tadi ketika Yesus diingatkan oleh murid-murid, nanti bukankah itu jadi batu sandungan buat orang Farisi gitu ya. Yesus dengan tegas mengatakan kepada murid-murid, setiap tanaman itu jika dia tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga, akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi ini kembali dengan renungan kita yang sudah kita dengarkan beberapa waktu ini ya, jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa semua orang yang tidak bertumbuh dalam Tuhan, pada akhirnya nanti Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Sehingga di ayat 14 tadi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah mereka itu. Kadang-kadang kita rasanya perlu menanamkan kata biarkanlah ini di dalam diri kita. Karena ada orang-orang yang tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita ingatkan, tidak bisa kita ajarkan mungkin ya, karena mereka masih
buta dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka masih buta dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sehingga Yesus tadi mengatakan, jika orang buta menuntun orang buta, pastilah keduanya jatuh ke dalam lubang. Ini menggambarkan orang-orang Farisi saat itu yang sama-sama buta, sehingga Yesus berkata, biarkanlah mereka. Jadi Bapak Ibu terkasih, di sini bukan kita diajak untuk tidak peduli, tetapi Yesus tetap menunjukkan kepeduliannya untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita pun juga selalu menyuarakan kebenaran firman Tuhan untuk orang-orang sekitar kita. Tetapi ketika orang itu tidak mendengarkan, tidak mau menerima, dan tidak berubah, maka kata biarkanlah itu menjadi salah satu penguat untuk kita bisa ikhlas, pasrah, bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang nanti akan berdaulat untuk mengadili setiap kita, menghakimi setiap kita, bahkan kata kunci yang tadi dipakai dalam bacaan hari ini, yang berhak mencabut sampai akar-akarnya. Tetap semangat, jemaat yang dikasih Tuhan, dan Bapak Ibu, para pemimpin, pendeta, pengurus PGS Depok, untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun ada tantangan di sekitar kita, mungkin orang-orang yang tidak sungguh-sungguh paham kebenaran firman Tuhan, maka tugas kita, kita kerjakan sebaik mungkin karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan kita tetap mengasihi setiap mereka yang masih belum benar-benar melihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita. Amin.